yang sangat menarik, yaitu surat terbuka. Tentu kalau kita bicara tentang atau mendengar surat terbuka, apa yang umum muncul dalam pikiran kita? Tentu nanti kita akan bahas. Tetapi saya sudah dapat tadi bocorannya dari lagu yang akan kita nyanyikan nomor 6, yaitu hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu. Kira-kira ibu-ibu sudah mengerti? Ya kalau sudah, nanti tinggal nyanyi aja kita ya. Saya senang sekali kalau langsung mengerti, luar biasa. Tapi barangkali nanti ada yang baru ya. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita dengan nats yang diberikan kepada saya dari surat Korintus, 2 Korintus 3 ayat yang kedua. 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Memang saya cantumkan di sini ayat 1 sampai ayat yang ketiga, karena itu nanti akan berkaitan langsung dalam pembahasan kita. Tetapi untuk pembacaan awal kita baca ayat 2 saja. Ibu-ibu, ini hanya satu ayat. Kita akan baca bersama-sama secara serentak firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dapat dikenal, dibaca oleh semua orang. Amin. Ya, kalau kita melihat di sini, kamu adalah surat pujian kami. Jadi dibuat di sini kata surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dapat dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi di sini ada rangkaian, bukan hanya dapat dikenal dan dapat dibaca, tapi didahului di sana, kamu adalah surat pujian kami. Ya. Kamu adalah surat pujian kami. Kalau kita melihat dalam secara umum, atau arti umum, surat terbuka adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang, namun dapat dan perlu dibaca atau diketahui oleh orang banyak atau semua orang. Misalnya ada orang yang tidak puas dengan pelayanan pemerintah, apakah itu pemerintah kota atau mungkin pemerintah pusat, dia bisa buat yang disebut dengan surat terbuka. Ya kalau dulu mungkin ibu-ibu yang sudah di atas 60 tahun, yang dulu masih zaman andalannya itu media itu adalah surat kabar atau koran, baru televisi itu pun hanya TVRI. Ya karena Sumatera Utara ada RTM dari Malaysia, kira-kira seperti itu ya. Tidak asing dengan surat terbuka yang bisa kita baca di surat kabar. Kenapa dibuat di surat kabar? Supaya pembaca surat kabar itu bisa membaca. Dan tentu yang lebih diharapkan adalah kepada siapa surat itu ditujukan. Tapi kalau kita melihat dalam konteks ini, surat terbuka adalah kehidupan atau cara hidup orang percaya di jemaat Korintus yang mendapat pujian atau pengakuan kepada orang yang telah menginjili dan melayani mereka, dalam hal ini Rasul Paulus dan tim. Sebab kalau kita lihat tadi di ayat yang pertama atau ayat 1, ibu-ibu bisa lihat di Alkitab masing-masing. Di situ dikatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami?
Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Di sini Paulus dalam surat ini sedang mengatakan ada orang memang dia sendiri cari pujian, ya. Sehingga kalau dia cerita, yang diceritakannya ya dirinya sendiri, ya. Atau kalau dia tulis nama di daftar hadir buku tamu, dibuat semua gelar akademisnya di situ, ya, supaya orang tahu bahwa dia punya gelar, bahwa dia memiliki sekolah yang tinggi. Nah, seperti itu. Paulus mengatakan, apakah adakah kami mulai lagi? Siapa yang tidak tahu Paulus? Gurunya adalah seorang hebat bernama Gamaliel, dia seorang Farisi, dia ahli Taurat. Atau perlukah kami seperti orang-orang lain? Di sini Paulus mengatakan, enggak perlu. Kenapa? Enggak usah ngomong. Ya. Dia enggak usah ngomong, orang lain ngomong tentang dia. Biasanya orang suka ngomong kebaikannya sendiri kan? Tapi kalau kita baik, orang lain yang akan ngomong. Demikian juga sebaliknya. Itu sebabnya dia melanjutkan di sini, kamu adalah surat pujian kami. Kamu adalah surat pujian kami. Jadi melalui kehidupan jemaat di Korintus itu, orang memberikan pujian kepada Paulus. Karena jemaat itu adalah buah pelayanan mereka. Mereka bertumbuh. Mereka menjadi teladan, walaupun nanti kita lihat dalam surat yang pertama banyak masalah, tetapi ada juga keunggulan-keunggulan mereka. Jadi secara arti umum ini adalah surat yang ditujukan arti khusus kepada jemaat di Korintus yang memberikan pujian atau pengakuan kepada orang yang melayani dan menginjili mereka. Dan sekarang untuk kita, selanjutnya untuk kita adalah surat terbuka. Jadi selanjutnya untuk orang percaya atau untuk orang Kristen masa kini atau untuk kita pada sore hari ini, kita adalah surat terbuka tadi yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi dapat dibaca oleh semua orang melalui apa? Cara berpikir kita, perkataan dan perbuatan kita atau perilaku kita. Saya sangat terbangun tadi, sangat senang tadi mendengarkan kesaksian dari ibu tadi. Ada satu perubahan karena firman Tuhan. Jadi orang di sekitar yang lebih dahulu merasakan, melihat perubahan itu, sehingga akan berkata, ya tidak percuma membaca Alkitab, tidak percuma mengikuti persekutuan, tidak percuma mengikuti kelompok kecil. Tapi andai kata ibu yang bersaksi tadi tidak ada perubahan dilihat oleh orang sekitar di rumah, maka akan sebaliknya muncul percuma, dan percuma. Ya. Jadi nggak perlu kita ngomong seperti itu. Dan biasanya orang akan bertanya, kok bisa dia berubah seperti itu? Di mana dia bisa berubah? Bagaimana dia bisa berubah? Ya, itu dalam konteks rohani. Beda dalam konteks pendidikan. Kalau seorang anak pintar, siapa bapaknya? Ya. Tapi kalau bodoh, siapa gurunya?
Kasihan kali ya. Kalau dalam dunia pendidikan begitu. Tapi kalau di dalam dunia rohani tidak seperti itu. Ya kan? Kalau ibu-ibu ketawa, kemungkinan ada pengalaman itu. Tapi tidak sedikit juga sekolah di mana dia, ya kan? Sekolah di mana dia, walaupun nggak ditanya gurunya, sekolah di mana dia kok pintar kali. Ya. Jadi kalau sudah muridnya pintar-pintar, kerja di tempat pekerjaan yang bagus, bergengsi, sekolah itu dipromosikan oleh lulusannya sendiri. Tanpa harus capek mempromosikan dengan mengatakan kami yang terbaik. Ngomong sih bisa, tapi apa yang dilihat orang. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, ini menjadi sangat penting. Salah satu contoh dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13. Ini dalam gereja mula-mula, setelah Yesus naik ke sorga, rasul-rasul itu menerima roh perjanjian, roh kudus yang dijanjikan itu, lalu mereka mulai menginjil dengan berani, dan mereka begitu berani menghadap sidang mahkamah agama yang dianggap sidang yang paling tertinggi waktu itu. Karena apa? Israel adalah bangsa yang teokratis, yang berdasarkan agama, yang selalu pimpinannya adalah pimpinan agama. Kalau kita melihat dalam ayat ini kutipannya, nanti kalau mau lebih jelas ibu-ibu baca lagi, karena tadi sudah jelas kalau semakin banyak membaca firman Tuhan kita akan diubah, kita akan diberkati walaupun tidak selalu kita ingat katanya tadi kan, dan itu benar sekali. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ketika sidang itu melihat keberanian, kok berani? Padahal ini sidang mahkamah agama, ini Sanhedrin. Kok bisa memiliki keberanian? Padahal ini orang biasa, bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi. Maka heranlah mereka, atau kagumlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan yang dulu dikenal bahasa Indonesia sehari-hari, atau sekarang sudah lebih dikenal bahasa Indonesia masa kini, BIMK harusnya, BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, dan ada terjemahan sederhana Indonesia edisi 3. Kita baca dulu yang Bahasa Indonesia sehari-hari yang dikenal dulu. Anggota-anggota sidang pengadilan itu heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes, apalagi mereka tahu bahwa kedua rasul itu adalah orang-orang biasa yang tidak berpendidikan. Tidak berpendidikan. Lalu mereka sadar. Ini bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari. Lalu mereka sadar bahwa kedua rasul itu adalah orang-orang yang ikut dengan Yesus. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dalam edisi 3, para pemimpin itu heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes saat berbicara, padahal keduanya hanya orang biasa yang tidak mempunyai pendidikan khusus. Jadi tadi kan dikatakan orang yang biasa yang tidak berpendidikan atau berpendidikan khusus. Mereka juga menyadari bahwa Petrus dan Yohanes sudah sering bersama Yesus. Jadi kalau sudah sering bersama Yesus pasti berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus dapat mereka lihat dari keberanian mereka dalam sidang itu. Jadi kita mau melihat pada sore hari ini ibu-ibu sebagai surat terbuka yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang.
Secara cepat saya akan sampaikan ada 4 yang perlu kita renungkan pada sore hari ini sebagai surat Kristus, sebagai surat terbuka membuat dan menuntut kita atau menuntut kita. Kalau kita dikatakan sebagai surat terbuka menuntut kita, dapat diketahui atau disaksikan oleh semua orang. Ya, disaksikan oleh semua orang. Lalu yang kedua, siap untuk dinilai dan diuji oleh semua orang. Terbuka itu namanya terbuka. Kemudian aktif dan dinamis memasyurkan Tuhan. Oh, di mana itu nanti? Nanti kita akan lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, khususnya ayat yang ketiga tadi. Dan yang terakhir, layak dijadikan teladan bagi semua orang. Kita mulai dari yang pertama. Sebagai surat terbuka dapat diketahui atau disaksikan oleh semua orang. Karena apa? Saya buat kata singkatnya, karena bercahaya. Ya. Kata bercahaya itu pada zaman itu konteksnya adalah pelita. Jadi kalau pelita itu berarti menerangi sekeliling. Ya. Beda dengan lampu sorot, bikin silau orang. Tapi yang sumbernya nggak bisa dilihat. Jadi kita bukan lampu sorot, tetapi pelita. Ya, kita pelita. Dapat diketahui atau disaksikan oleh semua orang. Kita kembali melihat di ayat yang kedua, saya buat di situ warna kuning tulisannya atau hurufnya. Yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya orang melihat dimanapun kita berada. Saya tidak tahu di sini ibu-ibu banyak yang hadir sore hari ini. Ada profesinya guru, ada pedagang, atau ada mungkin sudah jadi ibu rumah tangga yang mau di rumah, itu bisa dilihat oleh orang di gereja, di persekutuan, di pertangyangan, di perpulungan jabu-jabu, kata kalak karo, ya kan? Nah, bisa dilihat. Atau di mana lagi? Di pesta. Wah. Jadi ibu-ibu datang ke pesta tidak mau terlambat bukan karena takut tidak dapat makan. Ya, tapi karena memang menghargai undangan, ya bukan? Iya. Karena seringkali orang takut terlambat datang ke pesta. Kalau ke gereja enggak. Kenapa? Kalau di pesta berkatnya di depan, di awal. Kalau gereja pulangnya baru dapat berkat. Mungkin itu penyebabnya. Ya. Tapi bagaimana kita sebagai surat terbuka, tunjukkanlah di pesta. Jadi jangan jadi stereotip. Sudah seperti itu, namanya juga di pesta. Ya namanya juga. Sekarang bahkan sudah ada namanya amplas. Ya kan? Ama-ama berplastik. Iya. Saya dulu waktu baru kembali ke Medan, saya heran. Yang jualan di pesta biasanya kan ada yang macam-macam permen, air minum, ada jual plastik. Saya bilang ini untuk apa jual plastik? Oh ternyata saya pikir saya kan polos. Oh kalau dapat jambar, rupanya jambar sudah disediakan plastiknya. Nah, rupanya untuk yang lain yang sisa, tapi sebenarnya bukan sisa, dianggap sisa. Ya masih dalam anggapan sudah berani. Sebenarnya nggak salah. Karena Yesus mengajarkan kalau ada yang tersisa jangan dibuang, bawa pulang. Cuma masalahnya masih belum sisa, sudah dianggap sisa, cepat kali dibungkus. Itu masalahnya. Ya. Jadi kalau ibu-ibu nanti, kalau memang sudah ada nggak lagi yang mau makan, ada lebih, bawalah pulang.
itu boleh, ya kan? Jangan udah orang datang, wah, sudah nggak ada. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Ketika dilihat nanti berbeda, oh ya itulah, sekarang beda dia. Sudah ikut dia persekutuan Lydia, ya. Malam mateku. Malam mateku. Ya kan ibu-ibu? Amin. Ya, kalau udah diamenkan berarti pasti dilakukan. Dan kayaknya sudah dilakukan, tinggal ditingkatkan. Bahasa halusnya seperti itu. Ya. Dalam Matius 5 ayat 14 sampai ayat 16 berkata demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Lalu ayat yang ke-16 penekanannya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Setelah mereka melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Lalu mereka bertanya, di mana dia mengikuti persekutuan? Nggak perlu kita ceritakan. Kalaupun kita tidak ceritakan di mana kita persekutuan, orang akan tanya, kok dia sekarang berbeda ya? Karena itu tadi, supaya mereka melihat. Kenapa kita harus bercahaya? Supaya mereka melihat. Melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang menilai kita tidak memulai bertanya di mana kita bergereja. Tidak. Dia tidak terlalu penting tahu kita, aktivitas rohani kita. Ada para hari Selasa, para hari Rabu, para hari Kamis, para hari Jumat. Bahkan orang yang sama ikut keempatnya. Bagi dia nggak terlalu penting itu. Kalau tidak bermuara kepada melihat perbuatanmu yang baik. Tapi kalau udah dilihat perbuatanmu yang baik, mereka akan cari tahu, ingin tahu bagaimana dia bisa seperti itu. Ya. Seperti tadi kan, kalau pintar, siapa dulu dong bapaknya? Yang berikutnya nggak usah saya lanjutkan, nggak enak. Ya. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Jadi kalau di dalam ruangan ini kita bercahaya, itu bisa buat kepanasan, silau. Tapi kalau kita menyebar ke tempat-tempat gelap, ibu-ibu yang berjualan, biar orang melihat engkau berbeda. Caramu berbicara, caramu menghadapi pembeli, menunjukkan kualitas, tidak ada kebohongan di sana. Orang akan percaya, orang berlangganan, itu berikutnya, tetapi berbeda dengan yang lain. Itu baru mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Jangan ini dilakukan bukan untuk mencari pengakuan atau pujian dari orang lain. Bukan. Jadi kalau kita mau berbeda, bukan mau cari pujian, pengakuan dari orang lain, melainkan supaya orang lain memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau kita mau cari pengakuan,
Apa yang akan terjadi ketika tidak ada yang melihat atau yang mengetahui, kita akan melakukan yang salah. Ya. Tetapi kalau ini untuk kemuliaan Bapa di sorga, dilihat orang atau tidak, diawasi orang atau tidak, aku harus melakukan apa yang benar. Jangan terjadi sebaliknya. Jangan sampai terjadi kebalikannya, yaitu orang lain mempermalukan. Jadi kita jadi mempermalukan Bapa yang di sorga, orang lain percuma itu tadi. Tapi orang melihat. Ada seorang yang pernah saya baca dalam satu renungan harian. Ada seorang di Amerika pada tahun 90-an, dia pergi ke kasir sebuah bank. Jadi waktu itu dia memberikan uang, menyetorkan uang dan ada kembalian. Jadi harusnya yang dia terima itu kalau nggak salah pecahan $20, harusnya 2. Ternyata yang dia dapat 3 lembar. Waktu dia keluar dari gedung sampai di halaman, dia hitung lagi kok lebih. Lalu dia kembali ke kasir itu. Ini uangnya lebih. Lalu kasir itu heran, kok bisa Anda melakukan hal seperti ini, bisa jujur seperti ini? Lalu dia mengatakan itu baru salah satu dari yang diajarkan Yesus Kristus kepadaku. Itu baru salah satu. Itu yang dia katakan. Kalau mau cari, kalau hanya untuk tidak diketahui orang, siapa yang tahu? Ya kan? Karena biasanya uang baru itu kan mau dia terikut ya. Itu baru satu yang diajarkan oleh Yesus Kristus untuk kami lakukan. Itu baru menjadi berita. Bukan pingin dia difoto seperti sekarang ini. Sesudah itu dia tinggalkan, lalu itu menjadi membekas dan itu diingat orang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, siap untuk dinilai dan diuji oleh semua orang. Kata singkatnya berintegritas. Berarti kita itu utuh. Dilihat dari manapun tetap sama. Ya kan? Mau siapa yang ketemu kita tetap sama. Mau ditemukan di pesta, perilakunya sama dengan ditemukan di gereja. Jangan sampai di gereja sopan, ya kan, ramah, tidak mau cakap kotor. Tapi di tempat lain bisa. Nah, itu tidak berintegritas itu. Dilihat dari sisi lain beda, beda. Kalau malam beda, siang beda. Itu tidak integritas. Harusnya sama. Jadi supaya tahu itu sama atau tidak diuji. Siapapun melihat, siapapun bertemu, tetap yang diceritakan sama. Oh iya ya, kupikir cuma aku aja yang menilai dia seperti itu. Enak dengarnya ya. Kita kembali melihat di ayat yang ketiga dari 2 Korintus pasal yang ketiga. Karena telah ternyata. Ya, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Jadi kalau kita merasa kita adalah surat Kristus, itu masih perlu diuji. Apakah nanti ternyata atau tidak ternyata? Itu perlu diuji. Kalau orang dekat dengan kita yang memuji kita, apalagi kita punya otoritas kepada dia, jangan senang dulu. Sama seperti
lelucon setelah Orde Baru jatuh, datang reformasi. Konon katanya kalau Pak Soeharto dulu tanya sama anak buahnya untuk menguji dia bisa lulus atau tidak, tergantung jawabannya. Kalau ditanya 3 kali 3 berapa, kalau dibilang 9 itu nggak lulus. Dia harus bagaimana? 3 kali 3 berapa? Terserah Bapak. Nah itu baru lulus. Jadi mau berapapun dibilang bos, babe, pokoknya anak buah pasti bilang, itu benar. Ya kalau orang takut sama kita, pernah kita bantu, dia mungkin lebih segan untuk mengkritik kita. Atau orang di sekitar kita. Ya, tapi di sini harus semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Saya bilang ini tidak mudah. Saya tidak pernah lewat 2 hari, apalagi 1 minggu tidak diuji soal, terutama di jalan raya, ketika menghadapi orang-orang yang berperilaku. Jangan sampai kata-kata itu yang tidak pantas itu keluar, walaupun mungkin orang nggak dengar, walaupun hanya saya sendiri, saya harus jaga. Kenapa? Saya selalu diingatkan, doakan mereka. Kamu ngedumel, kamu menggerutu, itu tidak mengubah dia. Kamu yang rugi. Tapi kamu doakan dia. Ada cara Tuhan. Jangan doakan dia celaka supaya dia berubah. Karena itu bukan doa orang Kristen. Kita doakan orang itu berubah. Soal bagaimana dia berubah, biarlah bagaimana Tuhan mengubah dia. Ternyata, jadi kalau orang yang paling sering bepergian dengan kita, dia yang paling tahu ternyata kita surat Kristus atau bukan. Kalau yang sesekali mungkin masih bisa kita jaga. Wah dia kan, iya kalau sama dia enak ya cerita, dia udah berapa kali kamu ikut dia, baru sekali. Oh itu belum ternyata. Belum, jangan senang dulu ya kan. Oke. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ini adalah pengajaran Yesus dan pesan Yesus kepada murid-muridnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita baca bersama-sama. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berapa orang? Semua orang. Dengan demikian. Dengan demikian apa? Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini baru satu bagian. Tadi bagian yang saya ceritakan kejujuran. Ini bagian yang lain, saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Seperti tadi dalam Kisah Rasul yang kita baca. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Apa yang membuat? Dari satu hal, keberanian mereka. Hal yang lain tidak mendukung hal itu. Ternyata mereka berani karena mereka adalah pengikut Yesus. Yang saya ceritakan tadi, dia jujur karena dia pengikut Yesus. Kita saling mengasihi karena kita adalah pengikut Yesus. Itulah yang disebut dengan integritas itu. Bagaimana hal itu terjadi? Tentu lewat pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman. Jadi mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman melalui proses. Jadi pembinaan tadi itu ya. Kelompok kecil melalui
juga tantangan atau kesukaran hidup itu juga bisa membentuk kita memiliki integritas. Kalau semuanya baik-baik saja, semua mudah saja, belum tentu kita sudah termasuk orang yang berintegritas. Tapi ketika ada kesukaran, kita butuh uang, tapi kita lihat ada orang memberikan kembalian kepada kita lebih, kita berani mengatakan ini sudah lebih, itu baru berintegritas. Dan godaannya di situ sangat kuat. Kenapa? Kita lagi butuh. Kalau kita banyak uang untuk mengembalikan itu mudah. Kecuali orang yang cinta uang, atau apalagi hamba uang, mau berapapun tarhilala, bahasa Jerman Tobanya. Ya lumayan, karena uang ini mau 2.000 aja pun di depan mata jatuh, itu pasti diambil. Kenapa? Ya. Tapi saya pernah kaget dan kagum, ada satu video yang dikirimkan di satu grup. Ada seorang ibu, rambutnya itu kayak melambai-lambai, dia mungkin mau cari ikat rambut. Lalu dia temukan di jalan ada uang diikat dengan karet. Lalu diambil karetnya, ditinggalkannya uangnya. Waduh, itu jujur sekali itu. Kenapa? Dia hanya butuh karet. Jadi nggak diambil uangnya. Ya. Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kira-kira kalau ibu-ibu, kira-kira yang mana yang mau diambil? Ya, dua-duanya baik. Aduh. Tapi itu kan rekayasa ya. Nggak yakin saya itu orangnya itu seperti itu. Nggak yakin saya, masa satu ikat gitu hanya ambil karetnya saja lalu dia pergi dengan senang. Nggak mungkin lah. Filipi 2 ayat 14 sampai ayat 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lalu ini kan kita bicara integritas, lihat ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Ini dia. Tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Tiada beraib, tiada bernoda, tiada bercela. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya. Apa yang paling didambakan oleh seorang pelayan? Kalau murni adalah pertumbuhan iman dan perbaikan perangai atau perilaku orang-orang yang dilayani. Ya, itu yang terutama. Bukan durung-durung. Ya kan? Bukan. Kalau sampai itu yang terutama, sesungguhnya dia adalah hamba uang. Tapi pertumbuhan iman. Benar enggak ia di tempat kerjanya? Kalau dia seorang dokter, jujur enggak dia? Kalau dia seorang politikus, benar enggak dia mengambil keputusan? Paulus mengatakan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma. Apa yang dituntut kepada jemaat Filipi? Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, dan tidak bercela. Saya katakan, perlu proses. Selain pembinaan iman yang membawa kepada pertumbuhan iman, bisa juga lewat kesukaran. Itu yang akan membentuk kita. Yang ketiga, aktif dan dinamis memasyurkan Tuhan
Berarti kita di sini dituntut untuk giat. Nah, ini kan surat terbuka, tetapi menarik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ketiga. Perhatikan di situ yang berwarna kuning, saya akan mulai. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kalau itu dengan tinta, itu statis. Kalau itu dalam loh batu, ya itu berada di situ aja. Tapi ini oleh Roh, di dalam hati. Berarti kalau di dalam hati ditulis, berarti kemana kita berada, maka yang akan muncul apa yang ada dalam hati kita. Karena Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut orang itu berasal dari hati. Jadi kita yang memasyurkan, kita yang memberitakan. Menarik apa yang dikatakan dalam Mazmur 145 ayat 4-6. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Bagaimana memberitakan keperkasaannya? Dari cara hidupnya, dari keunggulannya. Ya. Saya pernah mendengarkan langsung satu kesaksian dari seorang dosen saya sebut saja namanya, Pendeta A.A. Sitompul. Banyak yang tahu nama itu. Dia bercerita ada pernah satu kampung, boleh dikatakanlah demikian, di satu daerah di Malaysia. Satu kampung itu banyak yang menjadi Kristen. Menurut undang-undang di sana tidak boleh menginjili orang pribumi, bisa dipenjarakan. Ya, tapi kalau mereka sendiri yang percaya, mereka lah yang dikasih sanksi. Tapi tidak ada yang dipenjarakan. Kalau tadi ada yang menginjili dia, yang menginjili yang dihukum. Kenapa? Dalam cerita itu dikatakan, mereka melihat orang-orang Kristen di sekitar mereka berbeda dari sisi perilakunya, kejujurannya. Bahkan mereka memiliki keunggulan dalam keberhasilan, baik secara intelektual, dalam hal ekonomi, sehingga mereka tertarik. Kenapa mereka bisa seperti itu? Akhirnya mereka cari tahu, dan ketika mereka tahu bahwa ini orang Kristen, mereka datang ke gereja, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kenapa? Cara hidup mereka memasyurkan Tuhan. Mereka tidak bisa menginjil, tidak bisa bersaksi secara langsung, tetapi kehidupan mereka menjadi kesaksian. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan. Perhatikan di sini, diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Jadi tidak sekedar cerita secara verbal kita ngomong, tetapi cara hidup kita itu sendiri yang bercerita, yang berbicara. Kita ngomong banyak, tetapi perbuatan kita tidak seperti yang kita ngomong, itu akan redup. Tetapi perbuatan kita itu akan berteriak lebih keras, walaupun mulut kita mungkin dibungkam. Kenapa? Dikatakan dalam Matius 5:16, dengan perbuatanmu yang baik, mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau sampai Bapa di sorga dimuliakan, kira-kira kita ikut enggak menikmati dipermuliakan? Sudah barang tentu, sudah pasti. Walaupun itu bukan tujuan dan itu tidak kita cari, itu akan terjadi dengan sendirinya. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, selain menikmati hidup yang sudah ditebus, diselamatkan, juga menyaksikan Kristus melalui perkataan dan
perbuatan kita. Melalui perkataan dan perbuatan kita. Kalau kita tidak bisa mengatakan kepada dia karena banyak hambatan atau seperti tadi ada ancaman, biar mereka melihat perbuatan kita. Sekarang yang terakhir, yang keempat, layak dijadikan. Ini menjadi rangkuman dari semua. Layak dijadikan teladan bagi semua orang. Kalau kita melihat kembali di ayat yang kedua, kamu adalah surat pujian kami. Jadi mereka mendapat pujian, Paulus dan tim pelayanannya, oleh karena cara hidup Kristiani, karena iman dari jemaat yang ada di Korintus ini. Jadi dia tidak perlu menceritakan siapa dirinya, berapa kali dia khotbah, tidak perlu. Tapi di sini katakan, kamu adalah surat pujian kami. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dikatakan, jangan seorang pun, ini tuntutannya ini nggak main-main, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Wah, ini sudah lengkap sekali. Dalam perkataan penting, tapi di sini dalam perilaku juga menjadi sangat penting. Saya mau mengatakan di sini, jika sudah dapat menjadi teladan bagi orang-orang percaya, sudah barang tentu dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya. Kalau kita teladan bagi orang-orang percaya, ya barangkali itu hal yang ya walaupun itu baik ya, tapi itu belum seberapa, itu belum bisa dikatakan sebagai integritas tadi kalau hanya sama orang percaya, karena bisa saja kita merasa nggak enak. Ya, seperti kalau orang datang, kamu jangan cakap kotor, ini gereja. Seakan-akan hanya di gereja nggak boleh cakap kotor. Tapi memang begitulah orang biasanya akan lebih menjaga perilakunya di tempat-tempat khusus, apalagi di tempat ibadah. Tetapi kalau di antara orang percaya yang setiap hari bersama dengan kita, kita bisa menjadi teladan. Berarti tidak ada yang dapat ditutupi. Itu benar-benar sudah teruji. Ya kalau orang lain lihat kita sesekali saja, dia memuji kita, itu biasa. Itu biasa. Ada seorang pembicara pernah mengatakan begini, perangai atau perilaku seorang pendeta itu tidak diukur, tidak dinilai, tidak ditentukan dari perkataan-perkataan yang dia sampaikan di mimbar. Lalu dilanjutkan, kalau kamu mau tahu kelemahan atau hal-hal buruk dari seorang pendeta, tanyalah istri sama anak-anaknya. Jangan tanya jemaatnya. Ya. Itu betul sekali. Jadi kalau kita sudah teladan bagi orang percaya, pasti bisa bagi orang yang belum percaya. Jadi jika kita menjadi surat terbuka, maka orang di sekitar kita akan melihat Kristus melalui cara atau teladan hidup kita. Melalui cara atau teladan hidup kita. Apakah setiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Udah gak sabar saya nyanyikan nyanyian itu. Karena saya suka dan saya hafal. Jadi jangan anggap enteng ya. Jadilah sebagai surat terbuka sehingga kita dapat diketahui
atau disaksikan oleh semua orang, yang disebut kita menjadi orang yang bercahaya. Siap untuk dinilai dan diuji oleh semua orang, berarti kita memiliki integritas. Aktif dan dinamis memasyurkan Tuhan, kita giat karena surat itu bukan ditulis di loh batu atau di kertas, bukan ditulis dengan tinta tetapi dengan Roh Allah di dalam hati, dan layak dijadikan teladan bagi semua orang atau yang disebut sebagai model. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.